Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Zona Science. Satu video segudang wawasan. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Indah Ayu Nursanti. Di sini kita akan membahas mengenai materi fisika yang tak kalah seru dari video sebelumnya. Yuk simak sampai habis ya. Oh iya, perhatikan gambar tersebut ya. Menurut kalian, jika kedua wadah tersebut diisi dengan air, apakah tinggi permukaannya akan sama atau bahkan berbeda? Coba kalian pikirkan dan kalian amati. Banyak orang mengira bahwa bentuk wadah mempengaruhi tinggi wadah. Padahal itu belum tentu loh. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita akan belajar salah satu konsep dari tekanan zat cair, yaitu bejana berhubungan. Menurut kalian, apa sih bejana berhubungan itu? Jadi, bejana berhubungan adalah bejana yang bawahnya saling dihubungkan dan di atasnya dibiarkan terbuka. Lalu contohnya apa sih, Kak? Jadi, contoh dari penerapan bejana berhubungan sangat dekat dengan kehidupan kita. Ada yang tahu apa? Ya, jadi contoh dari bejana berhubungan adalah ceret dan juga alat penyiram tanaman. Berikut adalah bunyi dari hukum bejana berhubungan. Setelah kalian mengetahui hukum bejana berhubungan, ada yang tahu syarat dari hukum bejana berhubungan itu apa dan ada berapa? Jadi, syarat dari bejana berhubungan itu ada dua. Yang pertama, zat cair dalam bejana berhubungan itu sama. Atau kalau kalian tahu, di dalam bejana berhubungan tersebut cuma ada satu jenis zat cair. Contohnya, jika diisi dengan air, ya hanya diisi dengan air. Jika diisi dengan minyak, ya hanya diisi dengan minyak. Yang kedua, zat dalam keadaan diam atau setimbang. Apa sih maksudnya, Kak? Jadi, maksud dari zat cair yang dalam keadaan setimbang atau diam itu dia tidak digoyang-goyangkan atau baru dimasukkan sehingga airnya tidak diam. Kalian tahu nggak kalau hukum bejana berhubungan juga bisa tidak berlaku loh? Kapan Kak hukum bejana berhubungan tidak berlaku? Dia tidak berlaku jika dalam 4 keadaan. Yang pertama, jika zat cair dalam bejana lebih dari satu macam. Contohnya, air dan minyak. Mereka memiliki massa jenis yang berbeda sehingga tidak dapat menyatu. Oleh karena itu, dia tidak akan setimbang jika dimasukkan dalam satu bejana berhubungan. Yang kedua, jika salah satu mulut dari bejana tersebut ditutup. Kenapa kok tidak berlaku jika salah satunya ditutup? Karena adanya perbedaan tekanan udara, jadi tinggi dari zat cair tersebut akan tidak sama. Yang ketiga, jika terdapat pipa kapiler. Jadi apa sih pipa kapiler itu? Contohnya ada di sini. Jadi ini adalah pipa kapiler, pipa yang sangat kecil. Yang terakhir adalah jika zat cair di dalam bejana digoyang-goyangkan atau tidak dalam keadaan diam, maka hukum bejana berhubungan tersebut tidak berlaku. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus dari bejana berhubungan. Ada yang tahu apa sih rumus dari bejana berhubungan? Jadi rumus dari bejana berhubungan adalah P1 sama dengan P2. Terus penjabarannya bagaimana sih, Kak? Jadi penjabarannya seperti ini. P1 itu sama dengan ρ1 dikali G1 dikali H1 sama dengan ρ2 dikali G dikali H2. Apa sih ρ itu? Jadi ρ itu adalah massa jenis dari zat cair tersebut. Yang kedua, G itu apa sih, Kak? Jadi G itu adalah gravitasi. Biasanya kalau tidak terdapat jumlah dari gravitasi, kita menggunakan angka 10. Terus yang H itu apa sih, Kak? Jadi yang H adalah ketinggian dari zat cair tersebut. Setelah ini kita akan masuk ke contoh soal bejana berhubungan.
Nah, adik-adik, sekarang kalian sudah mengetahui mengenai bejana berhubungan adalah beberapa bejana yang dihubungkan bagian bawahnya dan di atasnya tidak ditutupi atau tidak tertutup. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa konsep IPA itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Jadi jangan lupa kalian mengamati lingkungan sekitar kalian, siapa tahu kalian menemukan konsep IPA yang baru. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian supaya tidak hanya kalian saja yang bisa mengerti, tapi teman-teman kalian juga. Saya Indah Ayu Nursanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.